alamin, nama ba'du. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Silakan coba lihat kiri kanannya, tempat duduknya dirapikan dulu. Dan tolong jaga kebersihannya ya, kebersihan kelasnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini atau pertemuan hari ini kita awali dengan doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lebih bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang penuh keberkahan. Untuk memimpin doa silakan ketua kelasnya dipimpin. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Dan untuk selanjutnya Bapak akan meng-share kehadiran ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Bisa satu orang aja yang menjawab. Siapa aja yang tidak hadir? Ada Rapi, Pak. Ada Rapi. Kenapa? Bayang-bayang, Pak. Sakit gitu ya. Terus siapa lagi? Aladin sakit, Pak. Nadib sakit. Terus siapa lagi? Askia. Kenapa Askia? Sakit. Sakit juga. Laura. Laura Isya kenapa? Sakit. Sakit. Ya. 4 orang ya tidak hadir. Nesila, Pak. Nesila juga. Kenapa? Sakit. Iya. Izin. Nesila sakit. Iya. Oh, Kezia. Kenapa? Sakit juga. Kali, Pak. Sama kali. Ya. Khalid, Gio. Ya, lumayan banyak ini yang tidak hadir. Ya, sudah Papa tulis. Ya, kita doakan untuk teman-teman kalian yang tidak masuk karena sakit, mudah-mudahan ya diangkat oleh Allah SWT penyakitnya dan disembuhkan sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Kita baca bersama-sama ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. 1. Baca bareng-bareng. Peserta didik dapat menjelaskan. 2. Peserta didik Dapat menjelaskan betul-betul amanah. 3. Peserta didik dapat menjelaskan penerapan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya tujuan pembelajaran hari ini, di mana kita akan belajar pada bab 3, yaitu tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Sebelum pembelajaran, coba Bapak punya pertanyaan, ya. Materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Coba angkat tangan. Di bab 2 tentang apa? Yang pertama tentang Al-Quran dan hadis tentang pelestarian lingkungan alam. Yang kedua yaitu beriman kepada kitab Allah. Jadi mana pengertian beriman itu? Membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan Lisan. membuktikannya dengan perbuatan. Nah, pengertian beriman itu akan kita sambungkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang amanah dan pengimplementasiannya. Nah, sebelum masuk pembelajarannya ada pertanyaan lagi nih. Ada 2 pertanyaan ya yang kalian bisa jawab.
salah satu dari kalian perwakilannya. Mengapa amanah penting dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Karena menjaga kepercayaan, membangun reputasi yang baik, dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ya, alhamdulillah. Ya, jawabannya sangat bagus. Baik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita bisa memastikan ya bahwa kita tetap amanah dalam keadaan dalam situasi yang sulit? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silahkan. Kita bisa memegang satu prinsip dan nilai moral yang komitmen pada integritas Ya. serta meminta bantuan dan nasihat dari orang yang kita cintai. Iya, terima kasih atas jawabannya, tepuk tangan. Semua jawabannya bagus dan ya, baik ya jawabannya, semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran supaya lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat dulu ya. Ya Pak. Ya, tepuk semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan menampilkan dua video tentang materi amanah dan pengimplementasiannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan disimak dan perhatikan video dari pertama sampai keduanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Salah satu ungkapan yang digunakan Al-Qur'an adalah amanah untuk menyebut arti satu perasaan, yaitu kepercayaan. Maka menurut istilah agama, amanah artinya sesuatu yang dipercayakan kepada pihak lain untuk dijaga, untuk dipelihara, dan pada saatnya amanah atau kepercayaan itu bisa diambil kembali oleh pihak yang telah memberikan kepercayaan itu. Secara garis besar, Al-Quran memuji orang-orang yang bersikap amanah dan menunaikan amanah, bahkan diperintahkan secara khusus. Misalnya di surah 4 ayat yang ke-58 Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah, untuk menunaikan amanah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Maka salah satu ciri orang yang beruntung dalam hidupnya disebut di surah 23 ayat yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan amanah-amanah pada mereka. Kenapa disebut amanah-amanah? Karena memang amanah tidak hanya satu macam. Paling tidak ada 3 jenis amanah yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama, amanah Tuhan kepada kita, amanah Allah kepada kita. Inilah amanah fitrah ketuhanan misalnya, yang di surah 7 ayat ke-172, di mana Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil perjanjian kepada seluruh anak Adam atau manusia, alastu birabbikum, bukan kamu Tuhanmu? Semua manusia menjawab, betul Tuhan, Engkau Tuhan kami. Itulah amanah. Yang kedua adalah bentuk amanah antara sesama kita. Misalnya ada sesuatu, kita ambil contoh yang paling kuat amanah itu apa? Yaitu amanah dalam pernikahan atau rumah tangga. Seorang wali ketika dia mengatakan kepada calon mantunya, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya dengan engkau, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka mulai ketika itu si wali menyerahkan amanah. Maka orang yang menyadari bahwa istri itu adalah amanah bagi suami dan berat tanggung jawabnya di dalam dunia akhirat, maka harus berpikir ulang kalau ini menambah amanah. Yang ketiga adalah amanah dengan diri sendiri. Semoga kita senantiasa dapat menjadi orang yang komitmen dengan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya videonya. Untuk selanjutnya, Bapak akan membagikan kelompok ya untuk kalian diskusi mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan. Ya. Kelompoknya, nah itu kelompok 1 ada Ade Rafi, Aisyah, Nadif, Anare, Andrea dan Anissa.
Aisyah Hasna. Dan yang kedua ada kelompok Aura Miranti, Askia, Citra, Cindy, Ega, dan Eka Nurajija. Selanjutnya perwakilan kelompoknya maju ke depan, satu orang ke depan. Bapak akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silakan ke depan. Ya. Untuk lembar kerjanya ditulis ya nama anggotanya siapa aja, kelasnya, dan pelaksanaan hari dan tanggalnya. Ada 2 pertanyaan yang kalian mesti jawab setelah tadi kalian menyaksikan 2 video ya tentang materi amanah dan pengimplementasiannya ya. Silakan. Dikasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan. Untuk kelompok yang sudah selesai, silakan dipresentasikan hasil kerja dan musyawarah diskusi kelompoknya. Silakan. Siapa yang sudah selesai? Ya, silakan. Untuk kelompoknya silakan maju ke depan. Ya. Selesai ya, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Materi bab 3 menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Tujuan pembelajaran memahami dan menerapkan konsep amanah dalam kehidupan sehari-hari serta mengidentifikasi contoh-contoh sikap amanah. Nama anggota kelompok kami ada Laura Ismani, Muhammad Asminail, Muhammad Rafi Al-Wasiru, Muhammad Khairul Anam, Muhammad Ganta, Muhammad Rafa Hidayat. Kelas 83, tanggal hari dan tanggal Rabu tanggal 11 September 2024. Soal menjelaskan pengertian amanah dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, amanah adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Contoh penerapan amanah dalam kehidupan sehari-hari: 1. Pendidikan di keluarga, yaitu dapat menjaga amanah orang tua, menjaga kehormatan keluarga. 2. Pendidikan di sekolah, yaitu jujur dalam mengerjakan tugas, menghormati guru. 3. Ketika di masyarakat, yaitu menepati janji, membagi sesama dan terus. Soal nomor 2. Jelaskan bentuk amanah berdasarkan dalil dalam Al-Quran dan Al-Quran. Bentuk-bentuk amanah ada 3, yaitu 1. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan surat Al-Anfal ayat 20, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang diberikan kepadamu, sedang kamu mengetahui." 2. Amanah terhadap manusia. Setiap muslim perlu memiliki dan menghargai hak-hak antar manusia, supaya ketika dia diamanahkan barang atau pesan, maka ia harus menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 8, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah yang berhak menerimanya." 5.
3. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalankan dengan cara memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga keamanan hidup, kesejahteraan serta kebahagiaan diri sendiri. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikul dan janji. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok pertama dulu. Oke, aku mau tanya nih kesimpulannya dari pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar apa ya? Tentang amanah dan pengimplementasiannya. Apa itu amanah? Sesuatu yang dapat pada yang Allah. Iya. Kemudian bentuk-bentuk amanah ada berapa? Ada 3. Yang pertama amanah kepada Allah. Yang kedua amanah kepada manusia atau sesama. Yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Nah itu ya pembelajaran hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan atau mengamalkan sifat amanah yang baik. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, Bapak tugaskan sebagai bahan belajar kalian di rumah ada di uji pemahaman di buku paket. Silakan dilihat buku paketnya. Ya, buku paketnya di uji pemahaman di halaman 76. Silakan ditandai ya supaya tidak lupa tugas untuk di rumahnya dan dikerjakan. Nanti kita koreksi di minggu berikutnya, di pertemuan berikutnya. Di halaman 76. Ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pengertian jujurnya, jujur dan pengimplementasiannya. Ya. Untuk materi selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Tidak ada. Semuanya paham ya? Oke. Sebelum Bapak tutup, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah ya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya untuk memimpin doa untuk akhir pertemuan ini, silakan ketua kelasnya untuk membacakan doa kifaratul majlisnya ya. Silakan ketua kelasnya. Siap. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ditambahkan pengertiannya ataupun ilmunya ya. Aku akhiri dan mengucapkan sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.